Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sejumlah respon dari politikus dan akademisi luar maupun dalam negeri terkait penunjukan Senator J.D. Vance sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Donald Trump. Pasalnya, J.D. Vance judulnya merupakan orang yang mengkritik Donald Trump. Akademisi Unhas, Ishak menilai langkah itu adalah salah satu strategi menarik pemilih muda. Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan digelar pada 5 November 2024 ramai dibahas. Pasalnya, salah satu calon presiden yang juga merupakan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menunjuk Senator J.D. Vance dari bagian negara Ohio sebagai calon wakil presidennya. Sebelumnya, Donald Trump melakukan seleksi calon pasangannya sekitar 20 kandidat pada pertengahan Maret. 3 teratas yakni J.D. Vance, Gubernur Dakota Utara, dan Senator Florida Marco Rubio kembali diseleksi hingga pada 15 Juli resmi mengumumkan J.D. Vance sebagai calon wakil presidennya. Pilihannya itu cukup mengejutkan dunia. Menurut akademisi Unhas, Ishak Rahman, mengejutkannya atas terpilihnya Vance sebagai calon wakil presiden karena dirinya yang pernah menjadi sekutu setia Donald Trump dan kini menjadi milenial pertama yang bergabung dengan partai besar saat muncul kekhawatiran mendalam tentang para pemimpin politik Amerika berusia lanjut. Selain itu, usianya yang muda, 39 tahun dengan pengalaman politik masih sedikit. Namun, menjadi ciri umum politik, faktor kepentingan mendominasi dibandingkan pertimbangan ideologi. Polarisasi Partai Demokrat dan Republik di Amerika yang tajam, serta kritik yang diberikan Vance berada dalam kerangka Republikan. Menurutnya, keduanya memiliki gagasan yang besar, hanya strategi keduanya yang berbeda, sehingga ini merupakan cara untuk mengkolaborasikan perbedaan tersebut. Memang agak mengejutkan begitu. Mengejutkannya karena ada dua hal. Pertama, seperti yang tadi kita ketahui, Vance itu adalah salah satu pengkritik dari Donald Trump, terutama di periodenya yang lalu, yang pertama. Kemudian yang kedua dari faktor usianya yang masih sangat muda. Namun hal ini sebenarnya bisa kita pahamin. Kita tahu di Amerika Serikat, politik itu sangat cair. Ya, sebagaimana halnya dengan di banyak negara, itu karakter dari politik secara umum gitu, di mana faktor kepentingan itu selalu lebih mendominasi dibandingkan pertimbangan-pertimbangan ideologi. Walaupun kita tahu polarisasi ideologi di Amerika antara Republikan dan Demokrat itu sangat-sangat tajam gitu, sangat-sangat jelas terlihat. Namun kritik yang selama ini dilihat, yang selalu dikemukakan oleh Vance, itu semua berada dalam kerangka ideologi Republikan begitu. Jadi sebenarnya mereka sama-sama mempunyai gagasan besar yang identik mengenai bagaimana membawa Amerika untuk kembali dominan. Namun caranya saja yang barangkali mungkin berbeda. Nah, dengan pertemuan ini menjadi kesempatan bagi keduanya untuk mengkolaborasikan perbedaan gagasan tersebut gitu. Tapi yang paling penting adalah visi mereka itu pada dasarnya sama gitu. Kan kita tahu Vance juga dia adalah seorang Republikan, kemudian dia juga adalah mantan seorang militer gitu, seorang marinir. Kemudian pada saat yang sama Partai Republik selama ini mereka konsisten mengusung gagasan mengenai Make America Great Again gitu. Ya, ini yang sebuah yang ingin mereka perjuangkan gitu. Bahkan, menurutnya tingkat partisipasi pemilu Amerika tergolong rendah pada pemilu 2020 dengan persentase 66%. Dipengaruhi faktor seperti ketentuan batas memilih, tingkat kompetitif, juga mobilisasi. Ishak menduga terpilihnya Vance sebagai pasangan Donald sebagai upaya Donald untuk menarik hati pemilih muda. Sebab usia Vance yang tergolong milenial dan tingkat kepedulian politik anak muda Amerika yang rendah. Sehingga ini menjadi strategi mereka untuk menarik suara anak muda yang acuh akan politik. Ini tadi berkaitan dengan persoalan mobilisasi. Jadi dia melakukan mobilisasi politik tapi bukan dengan cara kursif, tapi dengan cara menarik gitu. Karena kita ketahui juga bahwa kalau secara teoritis biasanya para pemilih itu mereka akan memilih
karena ada faktor proximity. Proximity artinya kedekatan gitu. Jadi kaum muda ini merasa bahwa oh ya kalau saya memilih ini kelihatannya calon ini mewakili saya gitu. Dia merasa terwakili di di kehadiran JD Vance sebagai pasangan dari Donald Trump. Gitu. Meski diduga menjadi strategi menarik suara anak muda, menurut dosen hubungan internasional ini, hal itu juga justru menjadi tantangan keduanya. Pasalnya kepribadian Vance yang belum banyak diketahui dan Donald Trump yang dinilai memiliki etika kurang sopan, terutama saat berkomunikasi. Menurutnya karakter calon bisa menjadi tantangan pemilih untuk menentukan pilihan. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, ratusan pedagang kaki lima memadati jalan protokol di kawasan Jalan Masjid Raya, tepatnya pada Minggu 21 Juli 2024. Sejak Agustus 2017, jalan ini menjadi pusat aktivitas pedagang dan warga setiap hari Minggu. Simak berita selengkapnya. Kawasan Jalan Masjid Raya Kabupaten Goa sejak pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jalan ini dipenuhi oleh para pedagang kaki lima yang menawarkan berbagai macam dagangan. Selain di Jalan Masjid Raya, Jalan Tumanurung dan Jalan Kiai Haji Agus Salim juga menjadi lokasi favorit para pedagang untuk menjajakan barang dagangan mereka. Warga Kabupaten Goa memanfaatkan Car Free Day ini tidak hanya untuk berolahraga, tetapi juga untuk menikmati aneka kuliner dan berbelanja. Di sekitar lapangan Syekh Yusuf, kita bisa menemukan berbagai jenis minuman, seperti air minum kemasan, jus, teh, dan jamu. Selain itu, tersedia juga beragam makanan mulai dari nasi kuning, basang, bubur ayam, hingga mie bakso. Aneka jajanan seperti sosis goreng, es teler, es cendol, pukis, krepes, dan beroncong juga banyak dijual di tempat tersebut. Menariknya, tidak hanya makanan dan minuman yang dijual, pemirsa juga bisa menemukan berbagai jenis busana, peralatan rumah tangga, hingga mainan anak-anak. Harga yang ditawarkan pun relatif murah, sehingga menarik banyak pembeli. Suasana di sekitar lapangan Syekh Yusuf ini sangat mirip dengan pasar tradisional, namun dengan suasana yang lebih santai. Di sini kami menjual produk tas fashion wanita untuk sementara. Produk kami itu lokal, jadi dia buatan dalam negeri untuk mendukung UMKM. Kalau di sini itu hampir sebulan menjual. Iya, setiap minggu saya ikut Car Free Day. Untuk kami tidak menjual terlalu mahal karena kami menyesuaikan masyarakat menengah ke bawah, dari menengah ke bawah. Jadi untuk keuntungannya itu kami tidak mengambil terlalu banyak. Karena di sini tuh banyak masyarakat yang mungkin sementara olahraga atau mungkin lagi jalan-jalan pagi, kebetulan mungkin butuh tas yang murah, jadi kami jajakan di sini. Ya sambil jalan-jalan bisa lihat-lihat, mungkin kebetulan cari tas, ada yang sesuai keinginan terus harga murah, nah bisa beli di kami. Ya kalau untuk jualan online-nya itu kami cuma di Shopee, Naviandra Store, kemudian kalau Instagram itu kami cuma mengupload foto atau video saja di situ. Nanti mungkin followers atau teman-teman yang lain bisa lihat model-model terbaru di situ. Kegiatan Car Free Day di Kabupaten Goa ini memang memberikan banyak manfaat bagi warga. Selain menjadi ajang rekreasi dan berolahraga, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan mereka. Warga yang datang pun bisa menikmati berbagai macam kuliner khas serta berbelanja dengan harga terjangkau. Bagi Anda yang penasaran dengan sensasi kulineran dan belanja di Car Free Day Syekh Yusuf, jangan lewatkan kesempatan untuk datang setiap minggu pagi. Selain bisa menikmati aneka makanan dan minuman, Anda juga bisa berbelanja berbagai kebutuhan rumah tangga dan mainan anak-anak. Jadi, tunggu apa lagi? Datanglah ke Car Free Day Syekh Yusuf di Kabupaten Goa dan rasakan langsung keseruannya. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, jalanan kota Makassar bukan hanya sekedar arteri transportasi, tetapi juga ruang tempat berbagi cerita kehidupan yang berlangsung setiap hari. Batang-Batang Rupama menghadirkan pertunjukan mengenai isu jalanan dan kota Makassar. Saksikan keseruannya dalam liputan berikut ini. Halo pemirsa, jadi kali ini tim Unhas TV berkesempatan langsung untuk menghadiri pertunjukan Batang-Batang Rupama. Pertunjukan ini digelar selama 2 hari
20 hingga 21 Juli 2024 di Ecalote, Makassar. Acara ini dimulai pada jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pertama, kita regis dulu. Sambil menunggu untuk dipersilahkan masuk, kami berkeliling di sekitar gedung. Ada yang unik nih pemirsa, ada papan tulis berisi pendapat-pendapat unik para pengunjung yang berkaitan dengan tema teater kali ini. Batang-Batang Rupama merupakan sebuah pertunjukan lintas media yang tidak hanya melibatkan pegiat teater, tapi juga melibatkan fotografer, jurnalis, pemain DJ, dan juga seniman dalam pengariannya. Pertunjukan ini mengangkat isu jalanan dan kota Makassar. Jalanan yang tidak hanya sekedar penghubung antara rumah dan tujuan, tetapi juga berperan dalam ekonomi, politik, kenangan, hingga perasaan. Disutradarai oleh Rahmat Mustamin, pertunjukan tentang jalanan dan kota Makassar ini memadukan elemen-elemen teater fisik dan narasi yang kuat yang berhasil memberikan gambaran mengenai dinamika kehidupan di kota besar seperti Makassar. Pesan yang kita mau bilang dalam pertunjukan ini adalah anak-anak muda di kalangan kami itu mencoba untuk berbicara tentang Makassar. Ada apa dengan Makassar? Dan ini adalah gerakan kolektif yang kita jalani bersama-sama untuk bisa mengambil tempat juga di dalam wacana kota inilah. Jadi kira-kira kayak begitu. Pertunjukan ini berhasil memberikan gambaran kepada para penonton bahwa setiap jalan punya ceritanya masing-masing. Zara Sabita Suceng, Ifai Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.